أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا مولانا الشيخ عبد الصمد Palembang سير النبي وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita pada minggu yang kemarin, kita sudah menjelaskan tentang adab-adab mengenai apa-apa saja yang disunnahkan atau adab-adab ketika melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi ketika menghadapi malam Jumat sampai melaksanakan sholat Jumatnya itu tuh adab-adab apa saja yang harus dilakukan. Dan ini tidak hanya bagi pria, tapi wanita pun disunahkan. Salah satunya mandi. Nah, jadi kalau misalkan mandi di hari Jumat itu bukan hanya disunahkan bagi kaum pria atau laki-laki ketika dia ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi juga untuk wanita juga. Nah, dimulai mandinya itu tuh mulai ketika setelah atau menjelang fajar. Itu sudah berniat sudah sebelum subuh. Nah, atau misalkan kita mau mandi pagi, niatkan mandi pagi, sengaja aku mandi sunnah hari Jumat karena Allah Ta'ala. Maka apabila kita mandi sebelum mandi di hari Jumat dengan niat mandi Jumat, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Nah, itu bagi laki-laki dan bagi wanita juga. Nah, selanjutnya adab yang ke-11. Kemarin kan sudah sampai 10 adab. Nah, adab yang ke-11 adalah bagi orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, disunatkan ia duduk dekat dinding. Nah, di dekat dinding atau di dekat tiang. Maka jikalau tidak mudah yang demikian itu, maka disunnahkan ditaruhkan di hadapannya itu sesuatu yang menghalangi akan orang lewat di depannya. Contohnya seperti apa? Nih misal, kalau kita sholat di Masjid Jami Hasanuddin, nah itu kan ada tiang banyak gitu. Lain Masjid Agung nggak ada tiangnya. Nah, kalau Masjid Jami Hasanuddin itu kan ada tiangnya. Kita sunnah posisi kita itu tuh di belakang tiang. Tiang di belakang supaya menghalangi orang untuk jangan lewat di depan kita. Nah, makanya di sini disebutkan apabila tidak bisa karena misalkan sudah di belakang tiang tuh ada yang menempatinya, maka disunahkan kita apa? Meletakkan sesuatu sebagai tanda bahwa kita melaksanakan ibadah sholat atau kita mendengarkan khutbah. Jadi sunnah hukumnya kalau misalkan kita itu sholat atau mendengarkan khutbah itu bawa sajadah atau bawa surban. Sunnah hukumnya membawa sajadah atau membawa surban supaya apa? Orang lain jangan ada yang lewat di depan kita. Makanya ada hadis Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadiyil musalla madza 'alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Kata Nabi, andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosanya, maka ia akan berdiam diri selama 40 tahun itu lebih baik daripada melewati depan orang yang sholat. Nah, hati-hati. Lain ceritanya kalau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kita sholat, Masjidil Haram ada orang lewat itu nggak apa-apa, karena itu kondisinya di Masjidil Haram itu tuh memang tidak mungkin orang tawaf kan, kita sholat. Nah, ketika orang lewat di depan itu tidak mengapa. Tapi kalau di sini ada orang sholat, kita jangan sama sekali lewat di hadapannya. Apalagi misalkan dia sudah meletakkan sajadah, haram hukumnya melakukan hal demikian. Karena Nabi SAW bersabda, "Istatiru fi sholatikum walau bisahmin, fa in ajasta fabsut musalla, fa in ajasta fa khutta amamaka khattan." Kata Nabi SAW, halangi olehmu pada ketika kamu melaksanakan sholat dengan sesuatu di hadapanmu, dan jikalau engkau tidak mampu melakukan seperti demikian, maka engkau hamparkan sesuatu di depanmu, sejadah maksudnya,
sejadah atau misalkan surban. Makanya ada hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang mengatakan atau memberitahukan kepada kita keutamaan kita bersurban, bersejadah. Nah, itu banyak hadis-hadisnya. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sada la imamatahu baina katifai qala Nafi'un wa kana Ibnu Umar yasdilu imamatahu baina katifai. Dari Ibnu Umar, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memakai surban, maka ditaruhnya surban itu di antara dua pundak bahunya. Nah, kayak gini nah. Nah, ini Nabi, kalau Nabi pakai surban antara dua bahunya seperti ini. Kalau satu gimana? Sama. Yang penting memakai surban. Mau surban kah, mau sejadah kah? Sunnah hukumnya. Disunahkan hukumnya. Mau surbannya tuh dijadikan bolang kah? Sunnah. Ditaruh kah? Sunnah. Kita sholat, kita taruh misalkan untuk sebagai tempat sujud kita, sunnah. Maka hukumnya sunnah, apalagi Jumatan. Kalau Jumatan, nah lebih baik walaupun di dalam masjid itu sudah disediakan sejadah yang seperti ini, tetap kita sunnah hukumnya membawa surban atau membawa sajadah. Hadis Nabi yang lain, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'atani bi imamatin khairun min sab'ina raq'atan bila imamah. Dari Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 2 rakaat seseorang yang memakai surban itu lebih utama daripada sholat 70 rakaat tanpa memakai surban. 70 rakaat tanpa memakai surban dengan 1 rakaat memakai surban, lebih utama 1 rakaatnya memakai surban itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai dah kita. Mulai, mau ada surban kan, ada surban yang lawas-lawas, pakai aja, dilentangkan aja di bahu, atau kita bawa, kita taruh sebagai alas kita untuk sujud misalkan, boleh, dapat pahalanya itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersurbanlah kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya para malaikat itu bersurban. Para malaikat. Nah, kita tidak usah memikirkan bagaimana rupanya malaikat itu seperti apa. Itu di luar nalar kita. Malaikat itu tuh di luar nalar kita. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril itu tuh kan sayapnya itu tuh antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Itu satu helai sayapnya, dan beliau memiliki sekitar 333 sayap. Itu malaikat Jibril, itu wujud aslinya. Malaikat Jibril dalam satu riwayat tidak pernah menampakkan diri aslinya kecuali ketika bersama Sallallahu alaihi wasallam naik ke Isra Mi'raj. Waktu naik ke Mi'raj, kemudian waktu mau naik ke Istawa, tingkatan tertinggi dari langit ke-7. Nah, di Istawa itu kata malaikat Jibril, aku tidak bisa lagi menemanimu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila aku naik lagi, kata malaikat Jibril, aku akan binasa, aku akan hancur. Aku tidak bisa. Cuma engkau yang bisa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu itu malaikat Jibril rupanya atau wajahnya atau bentuk zatnya itu dia menjadi zat atau menjadi bentuk yang aslinya. Nah, pada saat itu kata Nabi, bentuk sayapnya itu antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat, besarnya luar biasa. Itu malaikat Jibril. Nah, itu. Jadi walhasil disebutkan bahwa maka jikalau engkau tidak bisa melakukan yang demikian, hamparkanlah olehmu tempat sejadah, sunnah hukumnya. Nah, dan jika lemah atau jika tidak bisa engkau melakukan demikian, maka goreskan satu tanda di depanmu, kasih tanda. Misalkan kita sholat, tidak ada sejadah, kemudian kosong nih misalkan, karena corona misalkan, kasih tanda, kunci kah atau jam tangan kah ditaruh di depan tempat kita sujud, sebagai tanda bahwa kita, ini loh kawasan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan sampai tidak ada tanda ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian adab selanjutnya, jangan engkau duduk di dalam masjid hingga engkau sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melaksanakan ibadah sholat, waktu kita sampai ke masjid, sunat hukumnya kita sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jangan duduk dulu. Sholat sunat dulu tahiyatul masjid. Dan cukuplah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat saja.
Jangan engkau tinggalkan sembahyang tahiyatul masjid itu walaupun pada ketika khotib membaca khutbahnya sekalipun. Sudah khutbah dah kita terlambat misalkan karena macet atau karena hujan. Duduk, apakah sampai itu langsung duduk saja? Nah, di dalam kitab disebutkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah dia tetap melaksanakan ibadah sholat sunat. Sholat sunatnya tapi bukan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi sholat sunat qobliyah Jumat. Karena tahiyatul masjid sudah menempati di qobliyah Jumat. Langsung saja Allahu Akbar usolli sunatat Jumat rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Salat kita. Nah, sampai duduk, sampai selesai kan? Nah, sudah sampai selesai baru kita sambil duduk. Jadi jangan langsung duduk. Tapi di dalam mazhab Imam Hambali, nah biasanya dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, mereka mengatakan jangan langsung aja duduk. Nah, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau kami mengambil pendapat sholat sunat. Sholat sunat waktu orang khutbah, walaupun orang khutbah kita baru datang sholat sunat qobliyah Jumat, kita mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala sholat sunat tahiyatul masjid, dan yang kedua kita akan mendapatkan pahala sholat sunat qobliyah Jumat. Itu. Nah, kemudian selanjutnya, adab yang selanjutnya, adab yang bahwasanya jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya, karena pahala membaca segala surah itu amat besar. Dan di antara surah-surah tersebut adalah surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan surah Al-Ikhlas. Nah, itu amalan kita pada hari Jumat, malam Jumatnya atau hari Jumatnya. Ada banyak hadis yang menyatakan tentang afdolnya kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Nah, adat kebiasaan kita di sini, kalau misalkan malam Jumat yang dibaca itu adalah Yasin. Yasin, kita baca Yasin. Bagaimana ya kalau misalkan kita malam Jumat itu tuh kita baca Yasin, boleh enggak? Boleh. Ada hadis Nabi SAW, "Man qara'a surata Yasin lailatal Jum'ati a'tallahu su'lah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Nah, bahajat aja kita tuh. Ada hajat apakah? Sebelum pas malam Jumat tuh, nah bismillahirrahmanirrahim kita niatkan. Mau kita misalkan kita niatkan membaca Yasin itu tuh dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal misalkan. Atau kita mau baca Yasin itu tuh misalkan kita ada kebutuhan hajat, ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit misalkan, bacakan surah Yasin. Ini hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW yang tadi, barang siapa yang membaca surah Yasin malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Dalilnya. Terus bagaimana dengan surah Al-Kahfi? Boleh, silahkan membaca Al-Kahfi setelahnya atau sebelumnya, terserah. Mau habis Isya kah baca Al-Kahfi? Bagus. Mau hari Jumatnya kah? Bagus. Kalau di Sekumpul Martapura itu setelah ba'da subuh. Ba'da subuh itu baca surah Al-Kahfi, baru baca Dalail. Itu kalau di Sekumpul. Malam Jumatnya Yasin. Di sana bahkan Yasinan setiap malam, bukan cuma malam Jumat saja. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Jadi jangan juga kita mengeneralisir, artinya seperti ini. Kalau misalkan adat yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Nabi itu tuh membaca surah Al-Kahfi, bukan membaca surah Yasin. Lah, ini dalilnya. Nabi sendiri yang berucap, barang siapa yang baca surah Yasin dan surah As-Saffat pada malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Artinya ini anjuran kita membaca surah Yasin pada malam Jumat. Tapi jangan juga kita tinggalkan misalkan membaca surah Al-Kahfi, karena fadilahnya luar biasa. Nah, itu 3 surah Al-Kahfi, kemudian surah Yasin dan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya adab selanjutnya disebutkan bahwa seyogyanya atau selayaknya engkau banyak membaca sholawat dan salam atas Nabi SAW pada hari Jumat atau pada malamnya, yaitu terlebih banyak daripada hari-hari yang lain, karena kelebihan membaca salawat atas Nabi SAW pada hari Jumat itu amat banyak. Dan salah satu di antaranya kelebihan membaca salawat kepada Nabi SAW sebagaimana sabda beliau, "Man shalla alayya fi yaumil jum'ati samanina marratan ghafarallahu dzunubahu samanina sanah." Kata Nabi SAW, barang siapa, kata Nabi, yang membaca salawat atasku di hari Jumat atau di malam Jumat 80 kali, niscaya Allah akan mengampuni baginya itu dosa selama 80 tahun.
Membacanya 80 kali saja diampuninya 80 tahun. Masya Allah. Ini adalah salah satu yang dikhususkan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit amalannya tapi pahalanya daiman wadawaman, banyak. Diampuni dosanya banyak. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Nah, sahih hadisnya. Nah, silahkan diamalkan. Makanya paling bagus kalau misalkan di di Martapura itu kan terkadang kalau malam Jumat itu tuh bahabsi atau baca burdah biasanya kan. Bahabsi, baca burdah atau melakukan amalan-amalan yang lain gitu. Nah, sholawat, intinya sholawat lah, sholawat Nabi. Nah, alhamdulillah di Langgar kita ini hari Rabu sore itu tuh kami bersyukur banget. Hari Rabu sore ibu-ibu istiqomah. Pokoknya jangan putus sudah. Pokoknya gimana kah, hujan kah atau kayak gimana, terus-terusan amalan-amalan hari Rabu itu tuh. Nah, hari Rabu siang menjelang sore pengajian ibu-ibu, ada sholawatan, ada yasinan dan sebagainya. Karena itu menyandang bala, penyandang bala namanya. Bala, Allah tidak akan menurunkan bala di mana satu kampung itu masih ada orang berzikir sama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah menurunkan bala. Ketika di sekampungan itu tuh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, habis itu di sana juga ada orang bermaksiat misalkan, kita membiarkan anak-anak kita, anak-anak mudanya bermaksiat misalkan, nah itu Allah akan menurunkan bala, kebakaran biasanya. Nauzubillahi min dzalik. Cara untuk menyandang bala itu ya seperti itu. Banyak-banyak kita, misalkan satu kampung ini kan acara, misalkan acara yasinan, bagus itu. Kalau amalan-amalan di sekumpul itu kan kayak gitu. Yasinan tuh rumah-rumah warga. Satu rumah warga anggaplah sebulan sekali. Jadi sebulan dijadwalkan, sebulan sekali kita bikin yasinan. Gantian tuh arisan kan. Nanti di rumah ini, nanti di rumah ini masing-masing bawa. Habis itu nanti di sana dibacakan doa haul kah, arwah kah, doa selamat dan sebagainya. Nah, makanya ini ada dua dari jamaah memohonkan untuk membacakan doa haul ya, doa arwah, doa haul. Nah, insya Allah akan kita bacakan. Nah, jadi karena apa? Misalkan pengajian, kita ada pengajian. Ketika kita ada pengajian seperti ini, ada orang yang minta bacakan, itu pahalanya double. Bukan hanya kita mendapatkan, bukan hanya orang yang dituju itu akan mendapatkan pahala karena kita membacakan doanya, tapi dia mendapatkan pahala karena anak cucu, saudara-saudaranya, keluarganya itu tuh menghadiri majelis ilmu. Pahalanya double. Kita dapat pahala, orang yang dihadiahi itu dapat pahala. Nah, Masya Allah. Jadi kami ada cerita. Jadi ini di waktu kami di Amuntai ada beliau itu namanya Haji Ansari Sasirangan. Kami nyebutnya Haji Ansari Sasirangan karena beliau ini adalah orang yang pengusaha Sasirangan. Awal mula membuka usaha tokonya kecil. Pokoknya sakit dah hidupnya. Awal mulanya itu pokoknya kalau berjualan itu tuh ya kadang laku, kadang enggak. Nah, walhasil beliau datang ke tempat guru kami, Guru Kasful Anwar, bertanya, "Guru, kami ini punya usaha, cuman usaha kami ini kenapa nggak mau berkembang?" Kata guru, "Perbanyaklah engkau bersedekah." Nah, kemana guru bagusnya aku nih bersedekah? Kata yang orang itu kan, Haji Ansari itu. Terus kata Guru Kasful, engkau bersedekah, sedekahkanlah danamu atau hartamu ke majelis-majelis atau ke sekolah-sekolah pondok pesantren kepada para santri atau kepada para penuntut ilmu. Karena ketika engkau bersedekah dengan mereka, mereka pasti akan mendoakanmu. Bismillah, kata Haji Ansari Sasirangan. Jadi setiap minggunya beliau itu menyedekahkan uangnya sebanyak 100.000 ke majelisnya Guru Kasful Anwar setiap minggu. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, ditambahinya lagi, pokoknya ditambahkannya lagi sedekahnya, selalu ditambahkannya. Sampai pada akhirnya ketika ditambahkannya sedekahnya kan sudah besar. Jadi waktu itu tuh ibarat kita tuh usahanya itu tuh sudah luar biasa. Saking luar biasanya beliau mempunyai ibarat kita tuh buka cabang di mana-mana sudah cabangnya itu tuh, Masya Allah, banyak cabangnya kan. Jadi waktu itu beliau ditanya kan, dan itu kebetulan teman kami yang bertanya, gimana sekarang usahanya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Jadi sekarang amalan beliau di mana ada majelis beliau pasti menyumbang, dan sekali menyumbang tuh 1 juta. Kata beliau, aku nih bingung kata beliau, ingin menghabiskan uangku nih kayak gimana. Akhirnya aku sumbangkan, tapi setiap kali aku menyumbangkan uang kenapa bertambah terus?
Kenapa bertambah terus? Setiap kali menyumbang ada aja tambahannya. Pokoknya lebih berapa kali lipat daripada yang biasa. Masya Allah. Nah itu adalah salah satu apa? Salah satu yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila engkau bersyukur, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan aku tambah. Syukurnya dengan cara apa? Dengan cara mendermakan hartanya ke dalam jalan dakwah atau jalan-jalan yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini artinya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan salah satu yang dituntut. Nah kemudian adab yang selanjutnya, disunahkan bagi seseorang ketika dia menghadiri sholat Jumat maka dia menggunakan penutup kepala atau menggunakan imamah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fil imamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat dengan menggunakan imamah atau penutup kepala. Penutup kepala, songkok, kopiah. Nah, jadi sunnah hukumnya kalau misalkan kita menggunakan kopiah atau songkok itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat menggunakan imamah penutup kepala. Tapi misalkan tradisi dari saudara-saudara kita yang ada di Jawa menggunakan belangkon, apa hukumnya? Boleh, sunnah juga. Yang penting kepalanya tertutup. Atau menggunakan apa? Surban ditaruh di atas kepala seperti tradisi orang Arab. Apa namanya itu? Kami nyebutnya toilasan namanya. Toilasan itu yang kayak orang Arab yang apa namanya itu ya? Yang surbannya itu dilentangkan di kepala. Sunnah hukumnya. Yang penting kepalanya tertutup itu disunnahkan. Ini bagi pria. Ada lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khataban nasa alaihi wa alaihi imamatun sauda. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan jamaah dan beliau memakai imamah atau memakai penutup kepala. Nah, artinya memang disunahkan kita menggunakan kopiah, itu disunahkan. Makanya wajar aja kalau misalkan, pokoknya kalau bapak-bapak ibu-ibu ziarah ke Banjar itu melihat orang-orang berkopiahan, ya itu dah tuh. Karena mereka mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah hukumnya kita menggunakan penutup kepala. Nah kemudian insya Allah akan kita sambung lagi tentang adab yang ke-16. Ini masih banyak ya, adabnya sekitar 20 adab. Apa-apa saja yang disunahkan ketika seseorang itu melaksanakan ibadah sholat Jumat atau pada malam Jumatnya. Nah kemudian ini ada permintaan membacakan betahlil ya, tahlil dengan baca doa haul kepada almarhum dan almarhumah. Yang pertama ini almarhum Haji Hasbullah bin Ali Amin, Hajjah Maryam binti Haji Muhammad Ring, Hairuniyah binti Abdurrahman. Kemudian ada lagi Haji Sukardi bin Madi, Wirya Kromo bin Ahmad, Khayadi bin Kartomidi, Siti Salmiyah binti Haji Mattahir. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa khususan ila arwahi al-maktubatu asma'uhum fi hadzal qirtas bisirin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآله الكرام خصوصا إلى روح حجي حسب الله بن علي أمين وإلى روح حجة مريم بن حجي محمد رين وإلى روح هيرونية binti Abdurrahman wa khususan ila rohi Haji Sukardi bin Haji Madi bin Madi wa ila rohi Wirya Kurama bin Ahmad wa ila rohi Khayadi bin Karatamidi wa ila rohi Siti Salmiyah binti Haji Matahir wa ila rohi Jamil Auliya wa Syuhada wa Sulihin Misirin Nabi wa Nabi wa Hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملأ صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبدائك وقدرمك من الصابرين من الحلال مرزوقنا ومن الحرام معصوم وفي الجنان منعم وعن النيران مباعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ناصر المتمتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واصبرنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرمين صلى الله عليه وسلم. ثم إلى رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل منهم والصحابة والقربة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رواه أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين أوليائك أجمعين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان
بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلاونا القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكن وإيهم بفاسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وأبسنا عليها من قبورنا يا بيت وانفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح كل ولي وولية لله مشارق الأرض ومغربها وبرها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وهلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح حجي حسب الله بن علي أمين وإلى أرواح حجة مريم بنت حجي محمد رين وإلى أرواح هيرونية بنت عبد الرحمن وخصوصا إلى أرواح حجي سكردي bin Madi wa ila ruhi Wirya Kromo bin Ahmad wa ila ruhi Khayadi bin Kartomide wa ila arwahi Siti Salmiyah binti Haji Mattahir birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aj'al jannata manazilahum wa sakinahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al fida'an lana wa lahum minan nar wa fiqakan lana wa lahum minan nar wa sitran lana wa lahum minan nar wa najatan lana wa lahum minan nar wa bara'atan lana wa lahum minan nar Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalhu lana imaman wa huda wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa ana an-nahar wa jalhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatami jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Diberitahukan kepada para jamaah insyaallah hari Rabu itu kita Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu terakhir di bulan Safar dalam satu riwayat di dalam kitab Tajul Muluk disebutkan bahwa hari Rabu terakhir di bulan Safar itu adalah hari di mana Allah menurunkan ribuan bala. Nah, bala itu ibarat kita tuh hari di mana Allah tuh benar-benar murka pada saat itu karena dosa manusia. Oleh karena itu pada hari itu disunnahkan kita membaca surah Yasin ketika sampai ke ayat salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca 313. 313 kali salamun qaulam mir rabbir rahim di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Membacanya mulai habis subuh itu sudah boleh. Habis subuh sampai menjelang maghrib ya, menjelang maghrib. Jadi jangan sampai keluar daripada hari Rabunya. Kalau sudah maghrib itu sudah masuk kepada hari Kamis kan, hitungan Arab. Jadi hari Rabu terakhir, pokoknya mulai dari pagi itu subuh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu habis sholat subuh sempatkan waktu untuk membaca surah Yasin. Kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim 313 kali. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit yang ada pada negeri kita ini. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله